Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nufifa di liputan seputar Sidoarjo. Pemirsa, pada malam hari ini terlaksana The Fifth Final Examination Report yang diselenggarakan oleh Asrama Bahasa Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara The Fifth Final Examination Report digelar di halaman gedung Sayyidatuna Haulah binti Azur sebagai bentuk apresiasi kepada para santri yang telah menyelesaikan pembelajaran di asrama bahasa. Acara tersebut dihadiri oleh Nyai Hajah Nusari Asadiyah MPD, Nyai Hajah Ukhtul Istifadah SAG selaku Kepala Bagian Pendidikan Nonformal Putri, Kepala Bidang Kepesantrenan Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI, serta Kepala Subbagian Keterampilan dan Pengembangan Bahasa Asing Aizatul Mustafidah SPD. Turut hadir pula para tutor, seluruh anggota asrama bahasa, wali santri lulusan, serta alumni asrama bahasa ikut menyaksikan dan memeriahkan jalannya kegiatan. Diawali dengan peracara berupa lantunan sholawat oleh grup Hadahurun In yang menghadirkan suasana hikmat dan penuh semangat. Selanjutnya, prosesi masuknya para lulusan ke lokasi acara menarik perhatian seluruh tamu undangan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah oleh Faidul Fikriyah dan Nur Ainil Amelia. Setelah itu, seluruh hadirin bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yal Waton dan Mas Language Boarding House. Acara semakin semarak dengan berbagai penampilan, diantaranya shadowing oleh Anggi Rahmawati yang menirukan gaya berbicara seorang pembicara dalam video, serta penampilan dubbing oleh Sayyidah Syarifah Fitri, Nurul Imaniyah, dan Baik Diah Ayu yang menampilkan kemampuan menirukan gestur serta gaya bahasa tokoh kartun. Memasuki sesi inti, kegiatan diisi dengan sejumlah demonstrasi kemampuan bahasa oleh perwakilan lulusan yang dipilih secara acak. Pada sesi pertama, peserta menampilkan conclusion video untuk lulusan bahasa Arab dan description picture untuk lulusan bahasa Inggris. Pada sesi kedua, peserta melakukan pembacaan kitab, menerjemahkan, serta menjawab menggunakan bahasa asing yang ditekuni masing-masing. Sementara itu, pada sesi ketiga, peserta mengikuti ujian kemampuan melalui TOEFL dan TOEFL sebagai bentuk evaluasi kompetensi berbahasa. Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi lulusan terbaik oleh Zahra An-Nadifani yang mempresentasikan karya risalah dan diuji langsung oleh Ustadz Maulidi Al-Hasan MA. Kami selaku panitia The Fifth Final Examination Report of Language Boarding House 2026, alhamdulillah sangat bersyukur atas terselenggaranya kegiatan tahunan pada malam hari ini dengan lancar, meskipun ada beberapa kendala yang alhamdulillah terkendali. Acara ini merupakan acara puncak bagi member asrama bahasa yang telah menempuh pendidikan di asrama bahasa selama 4 tahun dengan melalui beberapa rentetan ujian seperti ujian akhir, TOEFL untuk bahasa Arab, TOEFL untuk bahasa Inggris, sidang risalah untuk kelas mutakodim, dan mini vlog bersama native speaker untuk kelas advance. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh panitia dan kepada seluruh pihak terkait karena telah mensupport dan berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini. Kami telah melaksanakan beberapa persiapan acara ini selama kurang lebih 2 minggu. Mulai dari bimbingan intensif untuk wisudawati, gladi bersih, dan puncaknya adalah acara pada malam hari ini. Pesan kami kepada seluruh wisudawati, semoga ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang barokah manfaat dan dapat mengamalkan ilmunya dimanapun dan kapanpun. Tetaplah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Puncak kegiatan ditandai dengan prosesi pengukuhan lulusan oleh Nyai Hajah Nusari Asadiyah MPD dan Nyai Hajah Ukhtul Istifadah SAG. Dedadero Muhammad Soleh, Jember, East Java. Zahwa Zahlia Salsabila, Dedadero Edi Heri Purwanto, Situbondo, East Java.
Samrawi, Sumeneb, Jawi Syarqiyah. Baik Diah Ayu binti Lalu Abdul Rahman, Lumbu Al-Wusta. Birlin Najia binti Muhammad Mizan, Jember, Jawi Syarqiyah. Dewi Nur Hidayati binti Musabbihin, Jembrana, Bali. Dwi Anisaul Masruro binti Suyoto, Banyuwangi, Jawi Syarqiyah. Nabilatun Nisa binti Imam Ghazali, Banyuwangi, Jawi Syarqiyah. Nafilatul Karimah binti Karimullah, Situbondo, Jawi Syarqiyah. Fazilatul Khotimah binti Bakri, Situbondo, Jawi Syarqiyah. Nurul Imania binti Suri, Sumeneb, Jawi Syarqiyah. Ramadhani binti Muhammad Aslan, Denpasar, Bali. Rizka Ainur Rohma binti Muslim, Banyuwangi, Jawi Syarqiyah. Sayyidah Syarifah binti Ahmad Suyudi Ridho, Situbondo, Jawi Syarqiyah. Dewi Nur Hidayati binti Musabbihin, Jembrana, Bali. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan lulusan terbaik oleh Anissa Rohmatika. Adapun lulusan terbaik bahasa Arab diraih oleh Zahra An-Nadifani,
Nabilatun Nisa, dan Nafilatul Karimah. Sementara itu, lulusan terbaik bahasa Inggris diraih oleh Majda Alfizaina, Ainia Rubaisahi, dan Sabrina Arumihak. Penghargaan kepada para lulusan terbaik diserahkan langsung oleh Nyai Hajah Nursaid Asadia MPD. Saya ingin menyampaikan puji dan syukur saya atas berhasilnya laporan terbuka kelima Final Examination Asrama Bahasa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Putri. Motivasi saya untuk mencapai tempat ini adalah dorongan dari kawan-kawan saya dan dari tutor-tutor, guru-guru, dan yang lebih penting lagi dari keluarga saya. Proses saya masuk asrama bahasa hingga saya lulus ya, sekitar 2022 di akhir tahun saya memasuki asrama bahasa. Saya mulai dari bawah, saya menjadi murid pri, setelah itu ke elementary, intermediate, dan akhirnya saya menuntaskan advance saya dengan nilai TOEFL IPT 557. Motivasi terbesar saya memang dari kawan-kawan saya. Jadi pesan saya kepada kawan-kawan yang di bawah saya yang masih menjalankan advance atau yang di bawah advance, kalian harus bisa lebih dari saya. LBH is growing and you must grow too. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan orasi ilmiah oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Khalil Abdul Jalil MPD. In November 2025, Nyai Hajah Nursari Asadiyah texted me and informed me that there was a program of the network between Indonesia and China and asked me to accompany Mr. Maskuri to go to Chongqing, China. So last month, this is the event. When I went there, I went to China from 19 to 26 of May 2026. So we went there, we went to China to Chongqing, along with school leaders from 6 countries, Ecuador, Kazakhstan, Thailand, Cambodia, Vietnam, and of course China. And this is a great event for us. This is worldly event. هذه ندوة عالمية الذي شاركنا مع رؤساء المدرسات من 6 dualin. Jadi kami menghadiri beberapa event yang itu diikuti oleh 6 negara dari Ecuador, Kazakhstan, Kamboja, and then Thailand, Vietnam, kemudian Indonesia dan China. And of course, since my arrival to this boarding school, I didn't meet Miss Nyai Hajah Nursari Asadiyah, so this is also my report to her. Ini sekaligus laporan kepada beliau karena sejak datang 2 minggu yang lalu belum sempat bertemu karena ada beberapa hal teknis. Before going to the China, of course, we have preparation, many preparations that we conduct, we execute in the sects of pesantren, because this is our pesantren need how to develop, how to elevate our quality in all areas, in technology, in education, in the method, and of course in science. Before going to China, before going to Chongqing, of course, it's preparation because almost of Chinese, they are talking in Mandarin, in China language. So, of course,
we take a course of Mandarin language. We study Mandarin around 1 month or effectively in 2 weeks courses. Jadi selama 2 minggu sebelum berangkat, kami belajar bahasa Mandarin. Dan alhamdulillah, kalau sekedar perkenalan, insya Allah bisa. Saya tampilkan sedikit. 你好，我叫 Muhammad Khalil，你们可以叫我 Khalil。我来自西图本多，我在上班出生，谢谢。 Itu sekilas bagaimana hasil belajar bahasa Mandarin yang efektif selama 2 week courses, 2 minggu kursus efektif. Pelaksanaannya sekitar 1 bulan, tapi efektifnya hanya 2 minggu. Dan alhamdulillah, when we went there, what we got, of course, very shocking, very surprised, because when I talk in China, ketika saya bicara dengan bahasa Cina, tidak ada satupun yang paham bahasa saya. And when I listen them, ketika saya mendengarkan mereka berbicara, I also didn't understand what they mean. Saya juga tidak paham mereka ngomong apa. But every time they are talking in China, I thought that they are crawling. Ketika saya mendengar mereka itu berbicara dalam bahasa Cina, pendengaran saya kayaknya salah gitu. Kenapa? Saya menganggap setiap mereka berbicara pakai bahasa Cina kayak orang tengkar. Ternyata when I told them why I don't understand and why they don't understand me, because we are in different accent. Jadi ternyata aksen antar daerah itu beda, sehingga ya mungkin saya ngomong bahasa, kalau di bahasa Madura saya belajar bahasa Maduranya Sampang, kemudian ketika nyampe saya bertemu dengan orang Kangian, mungkin begitu, jadi tidak paham, yang orang Kangian tidak paham saya juga tidak paham sama orang Kangian, gitu. But it's still enormous experience. Okay, the first day, I arrived in Chongqing University. Pertama kali kita nyampe ke Universitas Chongqing for civil engineering and architecture major, untuk teknik sipil dan arsitektur. Ini sangat maju, terbaik keempat di dunia, dan beliau menjelaskan tentang bangunan yang kuat, tahan angin, tahan badai, tahan air, tahan ombak, tahan banjir, sekaligus tahan gempa. Ternyata ketika dikasih contoh, ini contohnya, mudah-mudahan tampak, ternyata bangunannya miring. Dalam hati, ini kuatnya dari mana bangunan ini? Kok miring bangunannya? Tapi ya itulah kenyataannya bahwa they are really developed in technology. Kemudian kita lanjut di hari kedua, day 2. We got the visiting Dongchuan Senior High School. Kita masuk ke SMA Dongchuan. Ini termasuk SMA yang elit. It's like a pesantren. They are studying from 8 o'clock till 10 o'clock p.m. From AM to PM. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam belajarnya. It's like pesantren or more than pesantren. Jadi lebih dari pesantren cara belajarnya. With this school, we have the agreement about student exchange. Dengan sekolah ini ada kesepakatan untuk membuat program student exchange, pertukaran pelajar. We send our student out there to China, and then they will send their student to Indonesia. I wish that from Sukorejo, from Santri of Sukorejo,
will be there in the next future. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Dr. Andes Mamudi Bajuri MPDI sebagai harapan agar para lulusan senantiasa memperoleh keberkahan serta kesuksesan pada masa mendatang. S3 TV melaporkan.